Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 4B subtema 2 pembelajaran 5. Silakan dibuka bukunya halaman 67. Oke, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya bahwa di dunia ini ada berbagai macam jenis energi. Persediaan energi yang ada di bumi tergantung pada perilaku manusia yang memanfaatkan energi tersebut. Jika boros, tentu saja akan cepat habis. Tetapi jika dimanfaatkan dengan bijak, maka akan bertahan untuk generasi selanjutnya. Baiklah, jika manusia tidak memanfaatkan energi tersebut secara bijak, maka akan terjadi dampak negatif yang berkepanjangan ya. Oke, baiklah anak-anak, silahkan dilihat bukunya. Gambar yang ada di buku kalian adalah gambar anak sedang tertidur ketika menonton televisi. Menurut kalian, apakah gambar tersebut menunjukkan perilaku menghemat energi? Apa sih dampaknya jika semua orang berperilaku seperti anak tersebut? Oke, baiklah. Gambar tersebut tentu saja bukan merupakan perilaku yang menghemat energi ya. Tentu saja itu sangat boros. Seperti lampu dinyalakan, kipas dinyalakan, televisi dinyalakan, padahal anaknya sedang tidur. Ya, dampak negatif yang terjadi jika semua orang berperilaku seperti anak yang ada di buku kalian, maka energi akan cepat habis, biaya akan sangat besar, tagihan listriknya akan sangat besar. Memanfaatkan energi sesuai dengan kebutuhan itu caranya bisa dengan mematikan alat-alat elektronik ketika sudah tidak digunakan lagi. Oke, nah tadi adalah pembahasan mengenai pemanfaatan energi. Oke, Indonesia itu mempunyai kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Di sini ada lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Oke, Rayuan Pulau Kelapa ini menceritakan tentang kekayaan alam Indonesia. Oke, anak-anak, Ustazah akan memberi contoh sedikit ya. Kalian bisa melihat versi fullnya di YouTube ya. Ingat mengenai tempo lagunya. Di sini adalah andante dinyanyikan dengan lambat. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik rajak lana, memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan pada lagu Rayuan Pulau Kelapa bahwa Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang berlimpah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya adalah digunakan untuk sumber tenaga listrik ya. Salah satu yang menghasilkan tenaga listrik atau pembangkit listrik adalah batu bara. Oke, batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk ratusan juta tahun yang lalu. Bahan organik
yang membentuk batu bara mengalami berbagai tingkat pembusukan sehingga menyebabkan perubahan sifat-sifat fisik maupun kimia. Nah, di sini pembentukan batu bara dimulai sejak periode pembentukan karbon, dikenal sebagai zaman batu bara pertama yang berlangsung antara 350 juta sampai 290 juta tahun yang lalu. Kualitas dari setiap endapan batu bara ditentukan oleh suhu dan tekanan serta lama waktu pembentukan yang disebut sebagai maturitas. Oke, proses awalnya endapan tumbuhan berubah menjadi gambut yang selanjutnya berubah menjadi batu bara muda atau disebut pula batu bara coklat. Perhatikan gambar proses pembentukan batu bara berikut ini. Oke, di sini ada gambut, kemudian lama waktunya itu semakin lama semakin coklat ya warnanya. Ini batu bara muda yang berwarna coklat, kemudian yang coklat tua itu adalah batu bara coklat. Nah, di sini ada Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Penambangan batu bara di Indonesia terletak di beberapa wilayah, antara lain di Pulau Laut Kalimantan Selatan, Kutai Timur Kalimantan Timur, dan Muara Enim Sumatera Selatan. Ada di buku kalian halaman 70, silakan dilihat gambarnya. Nah, berikut ini adalah diskusi mengenai batu bara. Baiklah, nomor 1 kita diskusikan bersama-sama ya. Apa saja manfaat batu bara bagi kehidupan manusia? Oke, manfaat batu bara diantaranya untuk bahan bakar. Lalu kemudian menghasilkan bentuk gas. Selanjutnya adalah sumber tenaga pembangkit listrik. Oke. Nah, itu tadi ya manfaat batu bara. Oke, Ustazah ulangi ya. Sebagai bahan bakar, menghasilkan bentuk gas, kemudian sumber tenaga pembangkit listrik. Nomor 2, apa saja benda yang memerlukan bahan bakar batu bara? Nah, diantaranya adalah kereta api. Ya, kemudian selanjutnya adalah pabrik dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nomor 3, apa saja dampak positif dan dampak negatif pemanfaatan batu bara terhadap lingkungan? Dampak negatifnya seperti tadi di nomor 1 yang sudah dijelaskan ya, bisa dipakai untuk pembangkit listrik, dipakai untuk bisa dijadikan sebagai bahan bakar dan produksi besi dan baja. Lalu untuk yang negatifnya adalah ada 3 ya, pencemaran air, pencemaran udara, kemudian pencemaran tanah. Nah, nomor 4, apa saja usaha untuk mengatasi dampak penggunaan batu bara? Baiklah, di sini ada yang pertama adalah mengolah limbah sisa kegiatan perusahaan. Kemudian reklamasi. Reklamasi itu artinya menanggulangi bekas lahan galian yang sudah ditinggalkan. Oke, itu tadi ya diskusi mengenai batu bara yang ada di buku halaman 70. Oke, semoga apa yang telah Ustazah sampaikan bisa kalian pahami ya. Baiklah, sekarang Ustazah akan memberi kalian latihan soal di halaman 72. Silakan dikerjakan. Latihan soalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Semuanya ya kerjakan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.